Kids. Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Semoga pada pagi hari ini sehat dan terus bersuka cita. Selamat datang di Impact Kids pada pagi hari ini bersama dengan Kak Sepri. Yuk adik-adik semuanya, mungkin ada yang sudah siap-siap mau sekolah, baik yang online maupun yang sudah bisa datang ke sekolah ya, walaupun terbatas. Dan yuk, sebelum kita melakukan kegiatan kita mau mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Namun sebelumnya kita mau mempersiapkan diri kita, yuk Alkitab jadi siapin juga. Terlebih dahulu kita mau berdoa kepada Tuhan. Yuk kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan kami yang baik, Tuhan kami yang mengasihi kami berterima kasih buat pagi hari ini, buat kesehatan yang Engkau berikan, buat sukacita juga yang Engkau berikan Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan, Engkau yang memimpin kami, sehingga kami bisa mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik semuanya, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Mazmur, pasalnya yang ke-119, ayatnya yang ke-160. Kak Sepri bacakan untuk kita semua, Mazmur 119, ayatnya yang ke-160. Beginilah firman Tuhan, dasar firman-Mu adalah kebenaran dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Renungan kita pada pagi hari ini berjudul tentang menyatakan kebenaran. Adik-adik, Kak Sepri mau bertanya nih, adik-adik masih ingat gak seorang tokoh yang bernama Daniel? Ya, Daniel yang dimasukkan ke dalam gua singa, dimana pada saat itu ia menyembah Tuhan, dia setia kepada Tuhan, ia hanya menyembah Allah saja karena ia tahu bahwa hanya Allah yang patut disembah. Tetapi pada saat itu ada beberapa orang yang iri kepada Daniel, sehingga mereka mengadukan Daniel kepada raja, di mana pada saat itu tidak boleh menyembah Allah, hanya menyembah raja. Dan karena mereka melihat bahwa Daniel melanggar peraturan, melanggar hukum, akhirnya Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Tetapi yang sangat luar biasanya, Daniel tidak dimakan oleh singa-singa itu. Bahkan ketika raja melihat bahwa Daniel tidak dimakan singa-singa itu, Daniel selamat, dia sangat bahagia, dia bersuka cita, dan bahkan dia menyampaikan kepada orang-orang yang ada di kerajaannya pada saat itu, ia menyatakan bagaimana kuasa dan kebaikan Tuhan. Sangat luar biasa ya. Adik-adik masih ingat gak? Masih ada tokoh lagi 3 orang yang dimasukkan pada saat itu di dalam api yang menyala-nyala. Ya, Sadrak, Mesak, dan Abednego. 3 orang yang sangat luar biasa, di mana mereka juga orang yang setia kepada Tuhan, yang menyembah Tuhan, yang hanya berdoa kepada Tuhan. Mereka menyatakan apa yang benar, bahwa yang disembah itu hanyalah Tuhan. Tetapi pada saat itu Raja Nebukadnezar marah karena mereka tidak mau menyembah dia sebagai raja mereka, dan akhirnya Raja Nebukadnezar memasukkan Sadrak, Mesak, dan Abednego ke dalam api yang menyala-nyala. Tetapi lagi-lagi mukjizat Tuhan terjadi, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak dimakan oleh api, tidak terbakar oleh api itu. Bahkan pada saat itu ada satu orang yang berada di tengah-tengah mereka dalam api itu, yaitu malaikat Tuhan. Sangat luar biasanya, bahkan ketika Raja Nebukadnezar melihat bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak terbakar oleh api itu, dia juga pastinya sangat terkejut, bahkan heran. Dan pada akhirnya Raja juga ikut percaya kepada Tuhan. Nah adik-adik yang di rumah, bagaimana dengan kita? Kita sudah belajar dari tokoh-tokoh yang di Alkitab, bagaimana mereka bisa menyatakan kebenaran, meskipun pada akhirnya mereka akan dihukum, tetapi mereka tetap melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah selama ini kita sudah jujur?
Apakah kita sudah melakukan apa yang Tuhan inginkan? Apalagi kan sekarang kita sekolah online, bahkan mungkin ujian online, mengerjakan tugasnya juga online. Apakah kita boleh jujur nggak? Kita jujur nggak ketika kita mengerjakan tugas? Kita jujur nggak ketika kita mengerjakan ujian-ujian kita? Ketika kita mengikuti ujian, ulangan, apalagi kalau kita yang di rumah, guru kita tidak melihat, tetapi Tuhan melihat. Tetapi apakah kita boleh jujur? Bisa nggak kita jujur? Kita mengerjakan dengan jujur soal-soal ujian? Yuk anak-anak, kita mau belajar menjadi anak-anak yang jujur, yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Seperti tokoh-tokoh yang ada di Alkitab yang juga menjadi teladan bagi kita. Apakah kita bisa menjadi teladan dalam hal kejujuran kita, menyatakan apa yang benar. Bahkan kita bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada teman-teman kita. Apalagi sekarang kita bisa chattingan lewat WA, kita bisa mengirim pesan-pesan firman Tuhan kepada teman-teman kita. Baik dalam doa, menyampaikan firman Tuhan. Sangat luar biasa ya, kita harus menyatakan kebenaran firman Tuhan, baik dalam perbuatan kita maupun dalam hubungan kita dengan sesama kita. Demikian firman Tuhan kita pada saat ini. Dasar firman-Mu adalah kebenaran dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pada saat ini. Ajarkan kami menjadi anak-anak-Mu yang dapat menyatakan apa yang benar. Ajarkan kami menjadi anak-anak yang jujur. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi semua anak-anak. Selamat melakukan aktivitasnya. Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.